Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Ya. Ini anak nih, Siapa? si Tony. Tony. Kalau diceritain ini seru sebenarnya. Oke, boleh. Dari awal, oke. saya bilang, kamu harus bangkit. Saya bilang gitu. Oh. Terakhirnya di terakhir itu ininya retak ya, Iya. nggak bisa main lagi. Hah? Ininya Sampai sekarang. Brimobnya? Iya. Ya, dan Brimob ini juga udah beberapa kali main di MMA. MMA. Balik lagi di konten Bacrit Podcast. Banyak kali kuamu. Oke, hari ini di podcast kali ini aku mengundang seorang yang luar biasa yang mungkin sekarang lagi marak-maraknya di dunia sosial media dan di obrolan-obrolan masyarakat tentang, apalagi di Medan, tentang bertumbuk-tumbuk, berantam, begal, pukul-pukulan. Nah, ini kita hadirkan orang yang benar-benar ahlinya, ya sebut saja atlet, dan juga sudah menjuarai juara 1 di Asia Championship Thailand 2022, juara 1 SEA Games Kamboja 2023, dan hari ini dia memegang sabuk pencak dor kelas 52. Ini dia Bang Tony. Gokil. Oke, Bang Tony. Dan dibersamai langsung coachnya, pelatihnya, ya kan? Pelatih Coach Ichen. Siap, Bener ya? siap. Coach Ichen ini di sebelum podcast juga sudah kita sebut-sebut namanya Coach. Ternyata Coach Ichen itu disebut oleh anak didik Coach bernama Rando Siagian. Iya, Rando Siagian. Coach kalau nonton videonya Coach nggak dijelek-jelekin Coach. Nggak dijelek-jelekin. Coach malah dibangga-banggakan di situ. Makanya Coach harus nonton podcastnya Coach biar tahu apa kata anakku ini tentang aguan gitu. Bener ya Coach Ichen dan Tony, Bang Tony, gokil. Bang Tony masih kuliah ya? Iya, masih. Masih kuliah di Unimed semester 7. semester 7, jurusan olahraga. Oke, asli mana Bang Tony? Saya orang Toba, Bang. Asli Toba, Batak Toba. Batak Toba. Batak Toba. Marganya apa? Marga Utapea. Marga Hutapea, gokil. Berapa bersaudara? 4 bersaudara dari anak kedua. Oke, 4 bersaudara dari anak kedua. Bukan. Anak kedua dari 4 bersaudara. Iya. Gitu. Emang pemenang itu nggak bisa salah udah. Takut. Kena jet nanti. Oke, anak kedua dari 4 bersaudara. Adik-adik abang atau kakak atas? Abang. Ada yang Udah jadi nikah. atlet juga? Bukan, cuman saya. Dari atas kakek, nenek, ayah Ya, ada? Enggak ada, cuman saya. Kenapa pengen jadi atlet apa ini? Atlet kickboxing atau atlet MMA atau apa disebut nih coach? Kalau dia sih kickboxing iya, MMA ya. Jadi kita sebut dia atlet Martial art lah, maksudnya segala bela diri bisa masuk lah. semua bela diri dia bisa. Boxingnya juga Boxing. kita latih. Berarti dia atlet bertumbuh enggak ya? juga. Bertumbuh juga. Oke, berarti dari keluarga nggak ada? Nggak ada. Yang masuk ke dalam dunia perkelahian jelek banget. Apa namanya? Ya dunia atlet seperti ini. Dunia bela diri. Dunia bela diri. Iya. Nggak ada. Enggak ada sama sekali. Apa yang buat tertarik di dalam dunia bela diri? Dulu itu saya waktu kecil sering berantem, pulang ke rumah nangis gitu. Bang Toninya? Iya. Oke, terus? Dan di situ kan pas waktu aku SD kelas 6 itu awal mula atlet. Awal mula belajar bela diri. Di situ saya mulai dari berantem terus pulang ke rumah nangis. Orang tua malah mukul-mukul gitu lagi, tambah dipukuli. Kamu pulang berantem kok nangis? Kenapa kamu gak lawan gitu? Mau lawan aku gak sanggup. Karena badan kecil. Yang buat Bang Tony nangis, badannya tinggi-tinggi Iya, besar. betul. Oke, apa yang buat jadi berantem waktu itu? Itu kelas berapa? 6 SD? Kelas 6 SD. Apa yang buat jadi sering berantem? Waktu kita kecil itu kan sering main sama, ada salah-salah dikit body-bodyan, main tangan, tiba-tiba dipukul gitu. Nangis. Sampai rumah dipukuli juga. Aduh, sekarang udah bisa mukuli nggak? Udah. Kayak jangan. Sepuru orang tua tetap itu orang tua kita. jangan. Bener ya. Nah,
hari ini yang pernah membuat Tony nangis itu udah pernah jumpa? Belum. Terakhir belum pernah jumpa. Belum pernah. Ingat orangnya. Pasti ingat dong. Ajak sparring lagi berani nggak dia? Enggak lah. Ada rasa pengen, ayo aku surkali aku, kau kemarin buat aku nangis ini kan gitu. Ada rasa seperti itu? Kalau sekarang ini kita lihat kawan kita nggak level lagi. Oh nggak level lagi. Kita berantem nggak ada gunanya sama Bener dia. lah, ya mungkin dia udah buncit kali ya. Udah jadi bapak-bapak atau jadi sebaya ya. Dan belum pernah jumpa sama orang ini. Oke. Coach mau tanya ini. Coach asli mana, Coach? Saya kalau orang tua di Samosir Samosir. dan Otoba juga. Cuman saya udah tinggal di Deli Serdang. Deli Serdang antara Perbatasan. Ladendang. Iya, Di mana? ada. Iya, Ladendang. Oke. Ada inilah pokoknya KTP Medannya ada, KTP Deli Serdang. Oh. Iya. Oke. Kenal Tony dari mana, Coach? Tahun ini sebenarnya kemarin itu sama-sama latihan dengan Rando Siagian kalau tahu. Bareng. Masuknya bareng. Ya. Ini anak nih, Siapa? si Tony. Kalau diceritain ini seru sebenarnya. Oke, boleh. Di awal dia datang latihan itu Mm-mm. tanpa ada ongkos dan dia akan mau berhenti kuliah. Oke. Nah, jadi saya bilang ke dia 2 kali mengajukan kepada saya, "Coach, saya mau berhenti kuliah." Dan beberapa kali juga saya bilang, "Kalau kamu berhenti kuliah, kamu keluar dari camp ini dan jangan kembali lagi." Coach bilang gitu. Saya Iya, bilang betul. gitu. Oke, terus? Jadi dulu tuh yang boncengin dari pancing itu Rando. Rando ini temannya lain yang baru datang. Belum paham sama sekali program. Saya lihat, saya biarin dulu nih beberapa hari. Ada yang mukul samsak, ada yang nggak beraturan di programnya. Iya, Mungkin iya. udah terbiasa ya di tempat lain begitu. Iya, iya. Saya marahin dia. Kamu kalau mau datang ke sini, saya punya program sendiri dan kamu harus ngikut. Oke. Dah. Sebelumnya Rando sudah belajar juga atau pertama I don't juga know. sama kayak Tony? I don't know. Aku nggak nanya. Oh, Aku oke. tidak pernah tanya Oke, itu. oke. Yang penting artinya kalau Tony pun jumpain Coach Icen pertama kali. Iya. Orang pertama kali untuk belajar bela diri. Belum kan. mungkin udah pernah latihan Enggak, sebelumnya. Tony. Udah pernah. Mungkin udah pernah. Cuman untuk jenjak iya. seriusnya Sama Coach Coach. Icen. Oke, Cuman lanjut, Coach. saya tidak pernah bertanya kepada Dari mana sebelumnya? Ya, Oke. tapi saya lebih suka sih dari nol gitu karena lebih Oke. gampang diarahkan. Oke, siap. Udah, malah lebih sulit kalau dia pernah latihan salah dasar atau berbeda Iya. bela dirinya lebih susah. Misalnya Oke. dari karate tangannya sini, kalau boxing itu kan di sini, gitu Oke. kan. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya rubah terus. Ketika saya lihat ada yang pegang misalnya samsak, Iya. ada samsak yang mukul kan, terus ada yang tanpa dia mengikutin aturan program di camp. Oke. Udah, kemudian siap itu pegang HP. Oh, kita nggak bisa begitu di camp Habis kita. habis mukul samsak, Nanti pegang HP. Mungkin cetan sama pacarnya gitu Oke. ya. Sama kita kalau dalam latihan itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau di camp kita itu punya aturan tersendiri. Oke. Karena kita punya program, betul-betul program menjadi atlet. Oke. Jadi ketika dia bilang nggak kuliah lagi, saya bilang kalau kamu berhenti kuliah, jangan kembali lagi sini. Oke. Oh, dia semangat, dengan semangat yang tinggi dia kuliah lagi. Kemudian kita ada tawaran dari Pencador. Oke. Kebetulan lawannya ini Brimob. Primo. Hah? Awalnya di situ. Oke. Kita masih berlatih waktu itu Hampir 3 bulan, 2 bulan ya, Coach. 3-4 bulan Iya. lah gitu. Tawaran itu masuk ke Coach Icen. Ya sama gue dong. Oke. Karena kan banyak juga channel di Oke, Pencador. Oke, terus? Terus ketika kita lihat pakai baret nih, Oh. yang lucunya tau Lawan. nggak? Dia pakai baret, si kawan mau pakai Alma mater. alma mater Unimed Ih, waktu mau tanding, ya kan? Itu ya oke. Itu Oke, terlalu- it's okay, nggak apa-apa. Aku bilang kamu pakai alma mater Oke. ini. Tapi karena bajunya tadi digulung-gulung di ransel waktu ke Jakarta, Lusuh. bajunya udah lusuh. Oh. Gimana mau masuk? Itu kan live streaming. Iya, Kita iya. mau melihat itu masuk dia ke atas Iya, ini kan betul, malu. betul. Aku sebagai pelatih kan. Betul. Aku bilang sebenarnya bisa kau pakai alma mater itu. Ah. Kau menantang yang pakai baret kan. Iya, Aku iya, bilang. iya, mahasiswa Tapi Belanda. baju kau kusuk kayak gitu. Aku Ah. bilang, jangan nampak kali gua anak Medan. Aku oke. bilang jadi pakai alma mater tadi. Ah. Jadi singkat cerita, waktu main sama Brimob ini itu kan di
sarang mereka lah ya. Saya, Karena di Makobrimob Makobrimob. mainnya di depan Oh. pimpinan gitu lah ya. Mainnya di tempat dia. Di tempat dia, Iya. di tempat lawan. Di Mako. Di Mako. Iya. Oke, Mas. Markas Komandannya komando. juga ada di situ. Ada komandannya. Ada. Jadi karena si Itu Tony- di kota? di Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Di Oke. Makobrimob kan Jakarta. Oke. Jadi ketika main Tony awal itu dia terjatuh. Oke. Banyak tumbang karena Oke. si apa ini namanya si lawan ini banyak apa kan supporter kan karena dia di Jakarta satu. Oke. Otomatis kan tempat dia kan rame Ya, nih. kampungnya, Banyak sekali yang mengapain dia ketika Tony jatuh dia udah mati gitu ya. Oh, Dari dalam oke. saya bilang kamu harus bangkit saya bilang gitu. Oh. Terakhirnya di terakhir itu ininya retak ya Iya. nggak bisa main lagi Hah? Ininya. sampai sekarang. Brimobnya? Iya. Ya dan Brimob ini juga udah beberapa kali main di MMA. One Pride dan dokter memutuskan katanya dia nggak bisa main lagi. Nggak bisa main lagi sama sekali. Tapi kita tetap silaturahmi setelah Iya. itu ya. Oh, maaf-maafan. Tetap maaf-maafan, masih komunikasi baik. Apa yang Tony kasih sama Brimob itu? Gimana ya? Apa? Pukulan kanan, kiri Bukan, apa? kena elbow. Elbow. Iya, elbow. Sakit nih ya coach ya. Iya. Mau dicoba, Bang? Enggak, diginiin apa digini? Gimana? Oh. Jadi Gini. sering. Iya. Pas dia maju, Pas di tengahnya, Iya, pas. retak. bukan retak tapi Iya. dia masuk ke dalam. Ah, Retak. Masuk ke dalam. cekung. Iya. Allah, ya ampun. Serius? Serius. Gokil itu. Ini keren nih judulnya nih. Mahasiswa lawan Brimob. Sedap nih judulnya udah dapet nih, mahasiswa lawan Brimob. Kalau di luar kita kan nggak bisa berani lawan Nggak bisa, Bang. nggak bisa. Kita habis Nggak kita. bisa. Benar. Jadi yang pernah mukulin Brimob itu yang bisa mecahkan kepalanya itu ya Tony. Tony, gokil. Berarti tadi introduction-nya harusnya aku mengundang seorang yang pernah mukulin Brimob. Ya. Iya kan? Tuh. Harusnya itu tadi. Ah. Terlambat. Nggak mungkin kita ulang lagi kan, coach? Makanya, Nggak mungkin nggak apa-apa. gitu. Tapi Ton, ketika main di pencak door itu kan pasti banyak keringat. Ya kan, ngucur segala macam. Ya. Coach ngerasa nggak kalau dia bau waktu itu? Tidak pernah bau sih kalau Tony. Nggak pernah bau? Tidak. Menurut saya sih bau. Bau. Kita ada parfum kok. Baba parfum. Oh, Tony pilih. biar makin Coach apa juga ya? boleh pilih kok. Apa nih ya yang Bebas. biasanya Langsung dipakai ya, Bang? Boleh dicek aja tes. Yang buat olahraga apa biasanya? Bebas apa aja bisa coach. Spot orange apa? Yang ada orange-nya mana yang wangi buah? Wangi buah. Nah, ini coba coach. Coba ini. Apa ini? GM English coba. Ini langsung dikantongin ya, Bang? Kantongin. Kantong. Oh, ini untuk Tony biar wangi terus. Oke, makasih, Bang. Solusi badan bau. Wah. Cocok? Kalau nggak cocok ganti coach. Ganti. Ganti. Oke. Apalagi ya yang bagus nih? Ini ada detektif coach. Coach suka wangi-wangian yang cewek apa cowok? Biasa, cewek. Itu? Ini enak nih. Oke, kantongin coach. Oke. Apa namanya nih? Baba parfum. Baba parfum Baba guys. parfum. Keren nih. Oke. Wangi banget. Iya. Oke. Ini salah satu bentuk support UMKM Baba Parfum terhadap atlet. Oke, Nice. gitu. Oke, udah datang nih coach minumannya. Thank you. Kebalik. Itu untuk yang di sana. Yang Iya. hangat, ya. Yang hangat, Kamu nggak bisa hangat. SD ya. Iya coach ya. Ya, karena dia mau tanding. Mau tanding lagi? Iya. Iya. Kapan? Tanggal 8 di Jakarta. Di Tanggal NTV. 8 besok? Di NTV. One Pride. One Pride. Gokil untuk yang kedua kalinya ya. Kedua kali. Kedua kalinya karena yang pertamanya masih benar-benar pertama dan itu Pertama. cari Masih pengalaman baru, banget masih baru. itu ya. Masih baru. Oke, gokil. Coach silakan dinikmatin dulu Tony. Tahu sih ini. Ah, dibuka deh coach. Nggak pernah minum. Dikocok dulu coach. Apa namanya? Jaduk. Diaduk. Diaduk. Diaduk dulu coach. Oke. Oke. Jadi itu Ton, kalau abis tanding udah punya pacar? Udah. Udah, kan nggak enak ya kan jumpain pacar, muluk pacar, bau keringat, semprot langsung di Nah, badan. kebetulan pacar kita juga atlet, Bang. Atlet? Kemarin sama-sama pergi ke SEA Games Kamboja. Oh iya. Kita Anak buah saya juga. Sama. Sama. Ya, anak buah saya juga. Apa namanya cabornya sama juga? Sama, betul. Anak buah Kaicen juga. Anak buah saya. Gokil. Cuman dia sekarang lagi tes. Itu nanti boleh juga di apa? Boleh, boleh, boleh. Karena ini juga unik. Iya. Karena kenapa? Belum ada yang sudah juara internasional itu
dalam latihan itu masih 1 tahun, 1,5 tahun. 1 tahun. Dan dia sudah juara MMA Gama di Thailand juga, juara Asia Tenggara. Oh, iya. Dan kemarin di SEA Games dapat perunggu. Gokil. Berarti Dengan latihan 1,5 tahun. itu terlalu cepat. terlalu cepat banget loh. Menurut saya Perkembangannya cepat. menurut saya belum pernah ada. Se-Indonesia apa? Sedunia. Wah, Belum pernah ada. yakin coach. Saya yakin. Gokil. Siapa nama pacarnya? Aprilia Eka Putri Lumantungku. Oh, panjangnya panggilannya Aprilia. Aprilia. Udah ulang tahun bulan April. Didoain Oke. kebetulan dia tes polisi sekarang di Jakarta. Oh, oke. Didoakan ya mudah-mudahan menang. Semoga Dapat tablet. lulus di Amin. polisi dan bisa jadi bawa nama polisi Indonesia. Amin. Iya kan, dengan keahlian dia di situ. Karena itu menjadi nilai plus Iya. ketika masuk polisi sepertinya coach. Ya Dari kan? jalur khusus memang jalur langsung. khusus, jalur atlet. Jalur atlet. Gokil ya, semoga sukses lolos di kepolisian. Kalau dia nolak dia. Nolak dia, nggak boleh. Bukan, Dia nggak- kebetulan kurang. orang tua lagi ada penyakit. Oh, maksudnya Toninya yang nggak mau polisi. Iya. Oh. Dia kemarin nolak Ada bahwasanya belum bisa ikut tes. Oke. Walaupun itu tes itu jalur khusus kan Oke. tetap ada tes. Kebetulan karena orang tuanya lagi sakit. Oke. Jadi dia memilih jalur lain kayak PNS. Oh, oke. Ini agak unik ya. Satu cabur pacaran, ya. Ketemunya di pas Cinlok, latihan. cinlok. Cinlok. Latihan itu Oke. kan kita itu pagi sore. Oke. Kecuali hari Minggu full dan hari Kamis pagi. Oke. Jadi kita itu sesi latihan yang paling banyak di cabur itu termasuk kita pon jangka panjang juga nih ya. Adalah kickboxing. Oke. 11 sesi. 11 sesi Iya. satu hari. Enggak, Satu maksudnya minggu. 11 sesi dalam 1 minggu. Oh, Artinya oh. liburnya itu hanya hari Kamis pagi dan hari Minggu full. Oke. Ini penasaran sama Tony. Kalau punya pacar yang satu passion lah ya, satu kegiatan, pernah nggak cekcok terus langsung aja sparring yuk gitu? Nggak pernah. Kami dulu hampir 1 tahun lebih ya pacaran. Sekarang udah setahun lebih. Lebih. Oke. Kalau berantem nggak pernah main tangan, nggak pernah main Tapi- kaki. Cuman kalau latihan habis-habisan juga. Sparring. Pernah Sparring? nggak? Iya pernah nggak lagi berantem terus besoknya waktu sparring tapi masih Ya, di mangkel situ ini? di situ dia Pernah. pernah. Jadi dituangkan semua kekesalan Iya. sama pacar tadi. Dia juga gitu sebenarnya. Sekalian adu mental gitu. Oh iya, Dan dia benar, cewek Kan karena adu mereka mental. juga Oke. di setiap sparring atau drill pasti habis-habisan tidak cuma ada sama main-main. dia. Bukan Iya, hanya antara mereka sama mereka. Iya, iya. Laki-laki perempuan harus sama-sama Harus memang sama. betul-betul Oke. serius. Tapi di dalam pertandingan nggak ada ya Nggak, laki-laki perempuan ya laki-laki nggak ada ya. Oke. Oke, coach. Ini kan coach ini sudah berapa lama coach berkecimpung di dunia bela diri nih coach? Dari tahun berapa coach? Kalau berkecimpung di dunia bela diri mulai dari SMP. Ya, tapi menjadi pelatih itu 2009 saya juga pelatih, tapi pada 2009 itu saya masih atlet sih. 2012 PON saya masih main Oke. di Riau. Tapi kadang anak-anak nantang kan. 2018 kickboxing kita mau mulai buat bawa ke Sumatera Utara. Kebetulan saya juga salah satu yang mendirikan kickboxing Sumatera Utara ya. Oke. Jadi 2018 itu saya bawa atlet ke Jurnas 3 orang. Oke. Yang 3 orang ini nantang, coach main lah gitu. Atlet tadi nantang coach. Iya. Coach main lah. Main Oke. lah. Kayak mau lihat dulu main. Oke. Main. Emas. Oke, Pulang-pulang 2018 tuh ya. Iya. Hmm. Pulang-pulang atlet bawa 3 kok medalinya 4 gitu. Pelatihnya main. Medali emas pula ya kan. Ya udah 2019 ada ketua kita kebetulan. Udahlah main lagi lah coach. 2019 biar menambah medali. Udahlah Pak. Saya fokus aja menjadi pelatih. Oke, apa yang buat coach Ichen ini memutuskan oke, aku stop jadi atlet tapi aku pengen jadi Karena pelatih. begini, karena saya itu kan kayak nyambi kan. Oke. Kalau saya pelatih, saya juga atlet itu melatihnya nyambi. Tapi kalau saya fokus melatih, saya akan bertanggung jawab dengan program, saya akan bertanggung jawab dengan waktu karena ada stopwatch, bertanggung jawab dengan strategi yang akan kuberikan. Oke. Jadi
fokus dia. Kalau saya masih atlet, saya fokus juga setengah ke diri saya, setengah ke situ benar-benar gitu. setengah-setengah ya. Iya. Oke. Makanya saya fokus pelatih. Gitu. Gokil, berarti luar biasa ini Coach Icen ini, nggak salah milih orang kayak Tony Iya. ini ya kan. Dan izin Bang, sebelum mengenal Coach Icen, saya juga diajukan para senior-senior yang ternama ya untuk menjumpai coach gitu. Saya bukan langsung terjun sama coach. Ada yang Juara nasional dorong. juga. Kalau pernah dengar pemegang sabuk di kelas 56 One Pride, namanya Adi Popeye. Oke. Yang pemegang sabuk 56 ya? 56 itu. Itulah salah satu yang merekom si Tony supaya berlatih ke saya. Kemudian Rosa. pemain One Pride juga yang cewek, juara perak SEA Games ya. SEA Games. Dan juara PON 2 kali berturut-turut. Atlet wusu cewek juga. Yang merekom si Tony itu supaya berlatih ke saya. Apa pandangan pertama Tony terhadap Coach Icen waktu itu? Melihat sosok coach. Ini pertama kali nih, pasti deg-degan kan ketemu coach yang direkom sama orang-orang hebat juga untuk ketemu Coach Icen. Apa yang Tony rasakan ketika pertama kali jumpa sama Coach Icen? Pertama-tama dari senior-senior katanya kita harus kuat mental dulu, Bang. Karena pelatih yang satu ini tangan selalu ini. Kalau kita ada salah, tak gitu. Dan sering kita harus kuat, Bang. Harus mentalnya memang harus benar-benar mental petarung, Bang, betul. Jadi Kita bukan atlet. Itu khusus atlet ya. Untuk khusus atlet. Tapi coach, itu benar ya yang disampaikan Tony? Saya melihat karakter seorang atlet. Tidak semua yang harus begitu kan. Tapi buat Tony itu harus. Makanya dia bisa juara sekarang. Coach, ini pertanyaan pribadi coach, ya kan? Pernah nggak ada orang yang pengen belajar sama coach tapi dia punya kekurangan fisik? Artinya dia sudah pernah patah tulang atau seperti apa? Tapi bukan patah tulang diakibatkan bela diri, enggak. Tapi dengan kejadian sesuatu yang lain, dia coach mau belajar segala macam, tapi aku punya agak cacat dikit nih karena patah tulang. Ada nggak coach? Kalau kami itu ada aja ya. Ada aja. Cuman ya kita mengarahkan itu, ya mungkin dia bukan ke prestasi. Gitu ya. Berarti coach memiliki anak didik bisa diarahkan ke prestasi. Saya akan tahu mana yang akan diarahkan. Seperti Tony pertama kali ketemu, saya tahu bahwasanya dia akan juara. Waktu itu saya bilang, saya langsung tanya ke dia. Kamu pasti juara. Kamu pasti juara. Langsung saya bilang, saya sudah ada prediksi bahwasanya anak itu juara. Jadi kalau saya itu biasanya membawa kejuaraan, kalau pengurus nanya atau orang nanya, prediksimu berapa ini medali? Saya akan jawab dan jarang meleset. Nah, kamu pasti juara. Saya bilang kayak gitu, pasti juara. Jadi waktu itu keyakinan itu saya lihat dengan mentalnya yang kuat. Ketika saya memberikan latihan keras, membentuk mentalnya itu, dia nggak mundur satu langkah pun gitu kan. Ketika datang dia ke rumah saya kan ada medali. Dia pakai medali. Saya nggak tahu. Dia pakai medali. Tanpa izin. Tanpa izin dulu nih. Pakai medali di atas masih ada. Kan Aku tinggi. Untung nggak tinggi. Yang tinggi nggak diambil. Di bawah aja. Pakai medali. Ini anak ini mau ngapain? Coach nampak dipakainya. Iya. Ini anak ini mau ngapain? Bawa medali saya. Nggak apa-apa. Terus coach. Suatu saat aku akan memakai medali. Saya akan memakai medali itu. Kau mau juara, mau coach. Kau harus latihan keras. Ya udah, pakai foto. Dia buat di statusnya. Benar, belum ada setahun terjadi. Gokil. Coach, saya udah prediksi itu. Sudah prediksi ya. Sudah. Tapi kalau sama Rando Siagian, Rando itu coach terhadap Rando Siagian. Rando itu sebenarnya di awal-awal berlatih sama dengan Tony, saya lihat potensi besar ada pada dirinya. Cuman tiba-tiba di tengah jalan ketika Tony udah mulai menanjak nih. Waktu itu kan Tony baru beberapa bulan latihan, kita langsung audisi One Pride kan, lolos. Sama ada satu lagi tentara namanya Samuel, lolos juga. Ini Rando berguru nggak tahu, mungkin bertapa ke Gunung Sinabung atau ke gunung apa, nggak nampak. Dan saya manusianya adalah sejago apapun dia yang datang ke saya, kalau dia pergi saya kan tidak cari. Dan suatu saat dia akan kembali. Dia kemarin itu tiba-tiba nelpon, coach saya latihan lagi ya sama coach. Ya udah, welcome. Karena saya tahu potensi dalam diri dia itu sebenarnya besar.
dan coach tidak menutup diri ketika ada tidak. Didi yang sudah Tidak. keluar, Tidak. terus datang lagi. Nah, Oh ngapain enggak. sih enggak ya? Kecuali- Nggak gitu. Ada kecualinya. Kecuali. Pengkhianat. Saya tahu dia bukan pengkhianat. Oh, oke. Dia mungkin mau mencari jati diri yang lain atau Oke. mencari ilmu yang lain. Oke, atau dia hanya cuma pengen bergaul, Iya. pengen nambah teman, tambah relasi. Iya, atau mau membandingkan ilmu saya dengan yang lain. Itu coach yang ngomong. Itu dia. Saya bandingkan dulu ilmu Coach Chen ini. Siapa kan rumahnya dia kan? Ujung-ujungnya balik lagi. Ujung-ujungnya balik lagi. Balik lagi. Iya. Terus pas balik lagi apa Tony bilang sama dia? Nggak ada. Gak ada, Sparring. tahu. Gabung aja. Welcome aja. Sparring Karena kan sparring aja. sebelum kenal Coach Chen itu kami dulu latihannya bareng di gym, Oh. di gym apa namanya lupa di Pancing. Ya, Kami mudah-mudahan. latihan di tempat balap itu. Aku sparring sama Bang Rando, mata aku jahit 4 bang. Gara-gara dia. Gara-gara Rando, mata jahit 4. Ini alis. Jahit 4. Jahit 4. Dipukul dia. Rando yang bawa ke klinik. Oke. Oh. Latihan gitu terus ujung-ujungnya kami latihan kayak ada dendam cuma Oke. baru kenal bang itu. Iya. Dendam ujung-ujungnya kami latihan sama Jadi coach. ketika Oke. kau udah juara-juara, dia menyesal nggak? Ada nggak chat kau? Kayaknya ada sih buat.